Saya sudah 7 tahun bekerja sebagai perencana set di industri film Indonesia. Sudah ratusan syuting saya tangani, sudah puluhan artis saya temui, dan saya pikir saya sudah melihat segalanya di balik layar dunia hiburan ini. Sampai malam itu, malam pertama kali saya melihat sesuatu yang bukan bagian dari set manapun yang pernah saya rancang. Dan sesuatu itu mengikuti salah satu artis paling terkenal yang pernah saya tangani. Namanya tidak akan saya sebutkan. Sebut saja Mbak R. Kalian pasti kenal dia. Wajahnya ada di mana-mana. Iklan, sinetron, film layar lebar. Salah satu artis paling laris di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Setiap proyek yang dia bintangi selalu sukses. Ratingnya selalu tinggi. Endorsemennya tidak pernah putus. Saya pertama kali bekerja dengannya di sebuah proyek sinetron besar. Produksi dengan budget yang tidak kecil. Jadwal syuting 3 bulan penuh di studio kami. Hari pertama syuting, Mbak R datang lebih awal dari semua orang. Hal yang tidak biasa untuk artis kelas atas. Biasanya justru mereka yang paling telat. Tapi Mbak R sudah ada di depan pintu studio jam 5:30 pagi. Jauh sebelum kru lain datang, saya yang membukakan pintu untuknya. Karena saya memang selalu datang paling awal untuk mengecek kondisi set. Yang membuat saya heran, waktu itu Mbak R masuk dan membawa tas kecil. Lalu dia letakkan tas itu di sudut ruang ganti, bukan di loker seperti artis lain. Dia menatap tas itu sebentar sebelum berpaling ke saya dengan senyum profesionalnya. Setnya sudah siap. Sudah, Mbak, jawab saya. Bagus. Jangan biarkan siapapun masuk ke ruang ganti saya sebelum saya izinkan. Saya pikir itu permintaan biasa. Banyak artis yang protektif soal privasi ruang ganti mereka. Saya tidak tahu bahwa tas kecil itu adalah awal dari segalanya. Syuting hari pertama berjalan lancar, terlalu lancar. Bahkan tidak ada masalah teknis, tidak ada adegan yang harus diulang berkali-kali. Tidak ada drama antar pemain. Sutradara sampai berkomentar bahwa ini syuting paling mulus yang pernah dia pimpin. Saya senang. Tapi ada satu hal kecil yang mengganjal di pikiran saya. Di antara jeda syuting, saat semua orang istirahat dan set dalam kondisi sepi, saya melihat bayangan di ujung studio, berdiri di belakang backdrop hitam yang kami pasang untuk adegan malam. Saya pikir itu salah satu kru yang lupa istirahat. Saya berjalan ke sana untuk menyuruh mereka ikut istirahat. Tapi saat saya sampai di belakang backdrop itu, tidak ada siapapun. Hanya backdrop hitam dan lantai studio yang dingin. Minggu pertama, syuting berjalan normal. Setidaknya di permukaan. Tapi saya mulai memperhatikan pola yang aneh. Setiap kali Mbak R ada di studio, ada satu kamera di sudut kiri atas. Kamera monitor yang kami pakai untuk memantau keseluruhan set, yang selalu menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah siluet berdiri tepat di belakang Mbak R, mengikutinya kemanapun dia bergerak. Tapi kalau saya melihat langsung ke arah Mbak R, tidak ada siapapun di belakangnya, hanya terlihat di monitor. Saya sempat mengira itu gangguan teknis. Saya meminta teknisi kami untuk cek kamera itu 2 kali. Tidak ada masalah. Saya mulai mendokumentasikan diam-diam, mengambil foto layar monitor dengan HP saya. Setiap kali siluet itu muncul, hasilnya konsisten setiap hari. Setiap sesi syuting, siluet itu selalu ada, selalu di belakang Mbak R, dan posturnya tinggi, kurus, dengan kepala yang sedikit miring ke kanan, selalu sama persis. Saya mulai bertanya ke beberapa kru lama yang sudah lama di industri ini dengan hati-hati tanpa menyebut nama Mbak R. Mas, pernah dengarkah artis yang bawa sesuatu buat penglaris? Reaksi mereka membuat saya tidak nyaman.
Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka, Pak Budi, lighting director yang sudah 20 tahun di industri ini, menarik saya ke sudut ruangan dengan suara pelan. "Kamu lihat sesuatu?" "Mungkin," jawab saya hati-hati. Pak Budi menghela napas panjang. "Ada beberapa artis yang memang membawa teman. Kita tidak pernah bicara soal ini secara terbuka, tapi kita semua tahu sesuatu yang mereka bayar dengan mahal dan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya." Saya ingin bertanya lebih lanjut, tapi Pak Budi sudah berbalik dan kembali ke posisinya. Percakapan itu selesai sepihak. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Kejadian yang mengubah segalanya terjadi di hari ke-19. Kami sedang mengerjakan adegan di set dapur, salah satu set paling kecil yang kami bangun di sudut studio. Mbak R sedang syuting adegan memasak, hanya ditemani satu lawan main dan 2 kamera. Saya ada di luar set, mengecek dokumen jadwal syuting esok hari, ketika asisten sutradara berlari ke arah saya dengan wajah pucat. "Mas, monitor kamera 2, tolong cek." Saya ikuti dia ke meja monitor. Layar kamera 2 menampilkan sudut set dapur dari atas, dan di sana sangat jelas terlihat siluet itu tidak lagi berdiri di belakang Mbak R. Ia duduk di kursi yang seharusnya kosong, tepat di seberang meja dapur, menghadap ke arah Mbak R yang sedang akting, seperti sedang menonton. "Apakah kamu lihat?" bisik asisten sutradara. "Ya," jawab saya. "Itu bukan bagian dari set, kan?" "Bukan." Kami berdua terdiam menatap monitor. Di dalam set, Mbak R terus akting dengan sempurna, tertawa, berbicara, bergerak sesuai arahan sutradara. Tidak ada yang aneh dari perilakunya. Tapi sesekali di antara jeda dialog, mata Mbak R melirik sebentar ke arah kursi kosong itu, seperti dia tahu sesuatu ada di sana, seperti dia sudah terbiasa. Syuting selesai 2 jam kemudian. Saat semua kru mulai beres-beres, saya memberanikan diri menghampiri Mbak R yang sedang menghapus makeup di ruang ganti. Pintunya sedikit terbuka. "Mbak R, boleh saya tanya sesuatu?" Dia menatap saya di cermin. "Apa?" "Di set tadi, Mbak sering lirik ke kursi kosong di sudut. Ada apa di sana?" Ekspresi Mbak R tidak berubah. Tangan yang memegang kapas penghapus makeupnya berhenti sejenak, lalu bergerak lagi. "Tidak ada apa-apa," katanya tenang. "Kamu terlalu capek, Mas. Istirahat yang cukup." Saya hampir mundur, hampir percaya bahwa saya memang terlalu lelah. Tapi mata saya jatuh ke sudut ruang ganti. Tas kecil itu, tas yang selalu Mbak R bawa dan letakkan di sudut setiap hari. Hari ini tas itu terbuka sedikit, dan dari dalam tas itu, saya melihat sesuatu yang membuat seluruh bulu kuduk saya berdiri. Terlihat sepasang mata menatap balik ke arah saya. Saya keluar dari ruang ganti itu tanpa berkata apapun, berjalan cepat ke parkiran, masuk ke mobil, mengunci pintu, duduk diam selama hampir 10 menit sebelum tangan saya berhenti gemetar, cukup untuk menyalakan mesin. Di perjalanan pulang, saya membuka foto-foto yang selama ini saya ambil diam-diam dari layar monitor. Saya perbesar satu persatu, dan untuk pertama kalinya saya memperhatikan detail yang selama ini luput dari perhatian saya. Siluet di belakang Mbak R itu, kepalanya selalu miring ke kanan, persis seperti posisi kepala sesuatu yang melihat dari dalam tas dengan ukuran yang sangat terbatas. Keesokan harinya, saya tiba di studio lebih awal dari biasanya. Pintu studio sudah terbuka. Mbak R sudah ada di dalam, dan tas kecil itu sudah di sudut ruang ganti, tertutup rapat seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Di lantai depan pintu studio
Ada jejak kaki, bukan jejak sepatu, bukan jejak sandal. Jejak kaki tanpa alas, kecil. Seperti jejak anak kecil yang masuk ke dalam studio, tapi tidak ada jejak yang keluar. Saya mulai mencari tahu siapa atau apa yang ada di dalam tas itu, dan semakin dalam saya mencari, semakin saya menyesal memulainya. Part 2 segera hadir. Tapi sebelum itu, menurut kalian, apa yang sebenarnya ada di dalam tas Mbak R? Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu seberapa dekat tebakan kalian dengan kenyataannya.